Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Hari ini. Alhamdulillah baik. Kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabnya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gitu ya? Ya. Ulangi lagi. Apa kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu untuk hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Saya absen dulu ya. Fasna Ismayanti. Pulang. Dede Kurniasi. Hadirah. Siti Nurbaiti. Hadiroh. Indah Nur Zakia. Hadiroh. Siti Nur Aini. Hadiroh. Faza Rahma. Hadiroh. Tasya. Wandaibi. Hadiroh. Diani. Hadiroh. Neisha. Farah Asrafi. Siti Hurilaini. Siti Robiatul. Yulia Minarti. Hadiroh. Naila. Asmaul Husna. Pulang. Lia Miliana Sari. Ayu Safitri. Apriliana Sari. Hadiroh. Putri Nur Aini. Hadiroh. Siti Risma Ziza. Hadiroh. Jela Nabila. Hadiroh. NK Kristia. Hadiroh. Siva Badila. Hadiroh. Najwa Sabita. Hadiroh. Nesa Adhania. Hadiroh. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, yang angka baiknya kita sama-sama berdoa dulu untuk kelancaran proses pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Untuk materi kita hari ini, sebelum memasuki materi, saya akan membahas pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang konsep dasar ilmu ekonomi? Masih ingat? Masih. Oke. Ya. Ilmu ekonomi itu berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Ya, oikos itu artinya adalah rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa pengertian dari ilmu ekonomi, angkat tangannya? Ada yang bisa angkat tangan? Angkat tangan? Oke, silakan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat temannya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan rumah tangga. Berbicara rumah tangga, setiap rumah tangga pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, betul ya. Kita sebagai manusia pasti semuanya punya kebutuhan? Punya. Ada yang bisa menyebutkan apa aja kebutuhan manusia? Angkat tangan. Oke. Kamu, Meli? Jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani itu kayak apa contohnya? Olahraga dan makanan. Ya betul, olahraga itu merupakan kebutuhan manusia. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Lagi yang bisa menyebutkan kebutuhan manusia, angkat tangannya. Kebutuhan manusia. Kita butuh apa aja nih sebagai manusia? Oke, pindah apa? Apa? Manusia biasanya butuh apa? Betul. Terus? Pakaian, makanan, Oke, apa lagi? lainnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Indah. Tadi yang sudah dijelaskan, yang sudah disebutkan oleh teman-teman ada kebutuhan olahraga, kemudian kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makan, itu merupakan kebutuhan semua manusia. Iya. Ada nggak? Gimana jadinya kalau manusia nggak punya tempat tinggal? Gelandangan. Hujanan. Ya, kalau hujan, kehujanan. Kalau panas, Kepanasan. Ya, dari jawaban-jawaban tadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari kebutuhan? Angkat tangan. Gak ada? Gak ada yang bisa? Oke, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Saya ulangi lagi, kebutuhan adalah cara manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan
kebutuhan. Sampai sini paham? Paham. Oke, setelah dari pengertian kita akan membahas tentang macam-macam kebutuhan. Kebutuhan yang pertama ada kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga ada kebutuhan menurut subjeknya. Dan yang terakhir ada kebutuhan menurut waktu. Ya, dari 4 macam kebutuhan ini kita akan bahas yang pertama tentang kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya itu ada 3. Pertama ada kebutuhan primer, kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder, yang ketiga ada kebutuhan tersier. Ya. Pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh manusia. Nah, ulang lagi, kebutuhan primer adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya apa sih kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh manusia? Yang bisa angkat tangan? Ya, silakan Beren. Rumah, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Beren. Karena apa jadinya manusia yang nggak punya rumah? Kalau nggak punya rumah, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, maka manusia membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh dari kebutuhan primer? Oke, Wan Devi. Makanan. Makanan, betul sekali. Tepuk tangan untuk Wan Devi. Ya, makanan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh manusia. Kenapa? Karena makanan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau manusia nggak makan, apa jadinya? Bisa Mati. sakit, kelaparan, atau bahkan sampai meninggal. Kemudian ada lagi yang bisa menyebutkan contoh dari kebutuhan primer. Oke. Pakaian, betul sekali. Ya, tangan sendiri. Pakaian merupakan kebutuhan primer ya, karena di zaman modern seperti ini semua manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuhnya, baik dari panas atau dari hujan atau dari debu. Ya, sampai sini paham? Nah, yang kedua ada kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder itu? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, silakan Dr. Betty. Pelengkap, betul sekali. Tepuk tangan untuk Dr. Betty. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap ya. Apabila kebutuhan tersier sudah dipenuhi, baru kebutuhan sekunder boleh dipenuhi. Contohnya, tadi dari kebutuhan primer itu manusia harus punya rumah. Nah, di dalam rumah itu biasanya ada TV, ada kulkas, ada meja, ada kursi. Maka kursi, meja, TV, dan kulkas ini merupakan kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap yang ada di rumah. Oke, sampai sini paham? Ya, sekarang ke kebutuhan intensitas yang ketiga, yaitu kebutuhan ditunjukkan untuk kepuasan jiwa manusia yang bersifat mewah, misal perhiasan, cincin, gelang, kalung. Nah, itu merupakan kebutuhan tersier ya. Yang mana kebutuhan itu misalnya kalau orang-orang yang orang kaya, dia punya satu motor tapi dia ingin lagi membeli mobil. Nah, itu merupakan kebutuhan tersier, kepuasan jiwanya. Sampai sini paham kebutuhan menurut intensitasnya? Oke, sekarang yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifat ini dibagi menjadi 2. Pertama ada kebutuhan jasmani, yang kedua ada kebutuhan rohani. Ya, kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh atau fisik. Misalnya, kalau kita mau sehat, kita harus olahraga dan makan makanan yang bergizi. Begitu juga
sebagai umat Islam melakukan sholat, kemudian berdoa. Nah, sholat dan berdoa ini merupakan kebutuhan rohani. Kalau misalnya kita sholat, apa yang kita rasakan? Tenang. Tenang, ya. Kalau kita mengaji, apa yang kita rasakan? Ada tenang. Nah, itu. Nah, sholat dan mengaji atau berdoa itu merupakan kebutuhan rohani kita. Oke, sampai sini paham? Ya, lanjut ke macam kebutuhan yang ketiga. Ada kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ini terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan individu atau perorangan atau pribadi. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu itu apa sih? Kebutuhan yang digunakan oleh perseorangan. Misalnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Katakan. Kebutuhan individu. Gimana contohnya? Ada yang bisa? Gak ada? Oke, kebutuhan individu itu contohnya misal seorang guru itu membutuhkan spidol dan pulpen, kemudian papan tulis. Contoh lain lagi, petani membutuhkan apa? Kemudian traktor, betul. Contoh lain lagi, nelayan membutuhkan apa? Perahu, jaring, terus pancingan. Nah, itu merupakan kebutuhan pribadi, ya, kebutuhan yang digunakan oleh perseorangan. Nah, kemudian yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu apa sih? Kebutuhan yang bisa digunakan oleh banyak orang. Contohnya apa? Kebutuhan kelompok yang bisa katakan? Ya, masjid, betul sekali. Masjid digunakan untuk kelompok ya. Bisa banyak orang yang menggunakan masjid itu. Contoh lain lagi yang bisa? Oke? Sekolah, betul sekali. Sekolah merupakan kebutuhan kelompok. Ada lagi? Ada lagi? Kantor. Kantor apa? Kantor apa? Ada lagi yang lain? Jawaban yang lain? Ya, silakan. Rumah sakit. Rumah sakit, betul sekali. Rumah sakit merupakan kebutuhan yang bisa digunakan oleh banyak orang. Oke, tepuk tangan dong buat teman-temannya. Oke, sekarang kebutuhan menurut waktu. Ya, kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu ini terbagi menjadi dua. Ada sekarang dan ada masa depan. Ya, ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dilaksanakan hari ini atau tidak bisa ditunda. Kalau seandainya ditunda-tunda dia akan berakibat fatal. Contohnya apa sih? Misal orang sakitnya udah parah, nggak dikasih obat, apa yang terjadi? Akan bisa mengakibatkan meninggal. Orang sakit itu harus segera dikasih obat. Misalnya kita jalan jauh, kita haus, apa yang harus kita lakukan? Minum merupakan kebutuhan sekarang. Apa yang terjadi kalau kita nggak langsung minum? Atau dehidrasi. Ya, kemudian yang kedua ada kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan itu adalah kebutuhan yang berjangka panjang. Artinya bisa ditunda misalnya apa nih? Contoh dari kebutuhan masa depan. Angkat tangan yang bisa. Tabungan, betul sekali. Oke, tepuk tangan buat Dede. Ada lagi? Contoh yang lain? Ya, silakan. Bayar SPP. Bisa ditunda bayar SPP? Tidak. Kalau udah harus bulan ini bayar. Ya. Nah, contohnya misal kita punya cita-cita untuk pergi haji. Nah, terus kita menabung. Nah, menabung ini merupakan contoh dari kebutuhan masa depan. Kebutuhannya untuk apa? Ternyata tabungan ini digunakan untuk pergi haji. Nah, jadi pergi haji ini merupakan kebutuhan masa depan. Nah, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Ya, saya punya beberapa gambar di sini. Ya.
boleh ambil gambar ini masing-masing satu. Kemudian setelah itu kamu tempel gambarnya sesuai dengan macam-macam dari kebutuhan itu. Kalau masuknya kepada kebutuhan menurut intensitasnya, silakan kamu tempel di sebelah sini. Kalau misalnya menurut sifatnya, kamu tempel sebelah sini. Kalau menurut subjeknya, tempel sebelah sini, dan waktunya menurut sebelah sini. Oke, paham? Paham. Silakan sekarang boleh ambil satu-satu. Semuanya ambil masing-masing satu. Satu aja. Sudah semua? Nggak boleh sifat ya? Iya sifat deh. Oke, semuanya sudah kebagian? Sudah ya. Oke, kalau sudah, sekarang saya minta biar nggak terlalu banyak per baris ya. Per baris untuk menempelkan masing-masing gambar yang sudah dipegang. Di belakangnya ada dalagnya. Boleh kamu buka dulu? Sudah. Ya, kalau sudah silakan dimulai dari garisan pojok sini. Ya, garisan pojok sini silakan ditempel. Semuanya satu garis. Ya. Ya, silakan. Oke, sudah barisan selanjutnya. Oke, sudah barisan selanjutnya. Ya, barisan selanjutnya berdiri. Sudah semua? Iya. Sekarang kita akan lihat ya gambar yang sudah ditempel di depan sini. Yang pertama di kebutuhan pertama ada intensitas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 gambar. Dan bawahnya deh. Bawahnya gambar siapa? Dwi. Dwi. Ya, silakan Dwi. Kenapa gambar kamu tempel di bagian intensitas ini? Boleh kamu jawab di tangan? Iya. Karena rumah termasuk primer. Kebutuhan? Oke, tepuk tangan buat Dwi. Selanjutnya bawahnya ada gambar rangkaian. Gambar siapa ini yang tempel? Oke, Nara lagi. Kenapa kamu tempel gambar di sini? Karena kencang suaranya.
betul sekali karena bandara merupakan kebutuhan kelompok yang bisa digunakan oleh banyak orang. Tangan buat Tasya. Lanjut ke kebutuhan keempat menurut waktunya. Sekarang dan masa depan. Gambar yang pertama punya siapa? Fajar. Kenapa tempel gambarnya di sebelah sini? Karena termasuk kebutuhan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Fajar. Ke sini mana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita sama-sama simpulkan. Tadi di awal kita sudah bahas tentang pengertian kebutuhan. Apa itu pengertian kebutuhan yang bisa angkat tangan? Ya, berbaiti. Kebutuhan adalah cara manusia untuk mempertahankan hidup. Betul sekali. Tepuk tangan buat berbaiti. Kebutuhan itu terbagi berapa macam? Angkat tangan yang bisa. Oke, Linda. Pertama, kebutuhan apa? Terus? Oke, tepuk tangan buat Linda. Ya, kebutuhan intensitas itu terbagi menjadi berapa? Angkat tangan yang bisa. Oke, mulai ini. Pertama, Primer, terus? Oke, tepuk tangan buat Lila ini. Kemudian, kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi berapa? Oke, Bunda Ibi? Dua. Pertama? jasmani, Yang kedua? Betul. Tepuk tangan buat Bunda Ibi. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi berapa? Yang bisa angkat tangan? Oke, Tasya? Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Tasya. Yang keempat, kebutuhan menurut waktunya terbagi menjadi berapa? Yang bisa angkat tangan? Oke? sekarang dan masa depan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Ya. Oke, masih semangat? Kalau masih semangat, coba tepuk semangat. Tepuk semangatnya. Semangat. Iya. Ya, gitu. Semangat gitu. Bisa? Bisa. Untuk biar nggak ngantuk ya. Oke, tepuk semangat. Ya, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk terus belajar dan semangat terus dalam belajarnya. Oke? Sudah, see you later. And last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.